Harit dan juga Yudora karena di awal-awal seperti Yuzong belum mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Ya, Padahal mereka butuh banget damage buat Orange Louvre. Maksudku, tankinya sih gila-gilaan loh dan mereka nggak ngambil kayak carry atau apapun. Kita lihat aja kali ya di dalam line of down apa yang bakal terjadi di game ketiga. Game terakhir atau game penentuan. Siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya dari Orange Louvre dan juga EVOS SG. yes, di One Esport MPL Invitational kali ini. Karena di arah tengah kali ini sudah ada Joker dan kawan-kawan. Dan Kuja akan menggunakan Ruby sementara itu Pokemon. Dengan Yuzongnya di arah bottom lane. Kali ini bakal coba di cover ada Aim dengan Ravaelanya. Bakal bergerak terlebih dahulu. GPL bakal menggunakan ejectornya langsung connect karena seorang Aim. Tapi untungnya ada flicker yang bisa digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Tapi benar-benar sekarat jangan sampai terpick off oleh GPL karena lihat sebelah sana GPL sudah hadir berada di paling depan. Tapi tidak bisa mendapatkan apapun ya. Yes. Masih mencoba untuk bermain dengan super agresif dari sisinya EVOS kali ini. Sedangkan Orange Louvre membutuhkan beberapa item. Apalagi dari seorang Chibi yang belum masuk ke dalam jungle sama sekali untuk mengambil red buff atau blue buffnya. Kita nggak tahu apakah dia langsung membuat ke arah Hunter knife-nya dia. Karena aku lihat dari tadi dia di laning terus sih. Kayak agak sayang banget kalau misalnya di awal-awal dia dibeli Hunter knife. Tapi dia baru masuk ke jungle itu sekarang gitu loh. Karena dia benar-benar ditemenin banget oleh Joker dan juga Aim untuk mengambil ke arah blue buff-nya. Tapi kayaknya untungnya masih bisa diamankan ya. Untungnya masih begitu. Karena kalau kita lihat dari Ion dan juga GPL, Ion butuh item secepat mungkin. Dia punya Magic Penetration Shoes karena dia jadi damage dealer yang bakal penting banget untuk ngebersihin teman-teman Orange Louvre. Lihat sebelah sana GPL sudah mulai datang. Ejectornya ke arah red buff. Ditunda lagi dari seorang Chibi. Ya sementara itu Joker melakukan stun ke arah seorang GPL. GPL dalam bahaya, terkena slow, terkena DPS. Dan masih ada ejector dilemparkan dan ada telah di pop up. Pokemon bakal coba untuk take-in, bakal jadi sandbag. Tapi lihat aimnya masih berdiri kokoh dan berhasil dapetin satu. First diamankan oleh anak Orange Louvre, tapi aimnya kali ini harus menghilang dan double kill untuk seorang Potato dengan Haritnya. Ya tapi Thunder Red dari seorang Ion benar-benar on time banget. Dan Harit tinggal menyelesaikan dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash. Mendapatkan 2 point kill untuk seorang jungler di awal. Keuntungan yang sangat besar ya buat EVOS SG sendiri. Yes. 6.000 kali ini sudah mengungguli sekitar 700 gold sampai 800 gold di awal-awal untuk EVOS SG. Tapi kalau kita lihat Chibi, dia akhirnya berfokus untuk dapetin ke arah red buff terlebih dahulu. Pokemon terhenti tadi karena menerima damage cukup besar dari teman-teman Orange Louvre. Dan dia masih belum memiliki item HP Regeneration yang mampu untuk memberikan pergerakan yang bagus untuk teman-teman dari EVOS S. Oke, tapi kali ini Chibi mencoba untuk ngamanin Little Wonder terlebih dahulu demi mempermudah rotasi dia ke arah top lane ataupun ke arah bottom lane. Sementara itu Jipurlangnya langsung injektor ke arah seorang Joker dan tiba-tiba Potato pun hadir memberikan mimpi buruk untuk seorang Joker. Dan kali ini anak-anak EVOS SG pun langsung bergerak ke area Turtle Pit. Ya, dan menariknya di sini adalah seorang Chibi berhasil mendapatkan 1 poin kill di sini bahwa ditemanin sama Ravella dan juga Farsha. So, biasanya Khalid menggunakan yang namanya Flowing Blood. Kali ini dia menggunakan Killing Spree. Dia pengen banget ngasih damage jauh lebih besar. Bahkan dia ngambil ke arah Execute. Benar-benar berfokus untuk dapetin ke arah kumpulan di sebelah sana. GPL kali ini menerima damage yang cukup besar dari 3 hero di arah bawah. Dan tidak bisa melakukan apapun, berhasil di takedown sama teman-teman dari Orange Louvre. Yes, tapi kali ini keadaannya mungkin agak sedikit ada technical pause terlebih dahulu. Tapi kalau dari segi laning ya ini sama-sama kuat banget dari anak-anak Orange Louvre dan juga EVOS SG. Karena mereka sama-sama masih bisa mengantongi 3 poin kill di menit yang ketiga. Tapi mungkin sepertinya keunggulan tuh didapatkan lebih kecil ke arah anak-anak EVOS SG. Karena Potato sudah mendapatkan 2 poin kill dan sama sekali belum ke takedown. Tidak seperti Chibi. 2 poin kill, 1 assist di awal-awal untuk seorang Harit cukup besar. Apalagi yang didapatkan adalah hero-hero penting juga dari Orange Louvre. Tadi sebenarnya Hylos langsung membuka ke arah Revitalize ketika mereka melakukan war yang sangat besar sebelumnya. Tapi Hylos juga di awal-awal ketika dia belum memiliki Glorious Pathway agak sedikit susah ya. Walaupun dia sudah memaksimalkan untuk bermain super agresif dengan Law and Order. Dan juga dari Ring of Punishment-nya. Benar-benar
permainan agresif. Tapi balik lagi, aku masih mempertanyakan. Orange Louvre mungkin bisa main tanky-tankian. Tapi damage-nya apakah bakal cukup dari Farsha dan juga dari seorang Yishanshin? Iya, mereka tuh pengen bisa setidaknya sustain banget di team fight. Makanya mereka make sure kita ambil Rafaela dengan modal Holy Healing dan juga Holy Baptism yang mungkin akan menjadi game changing Iya. untuk game kali ini. Dan kalau kita lihat dari Potato kali ini, blue buff sudah diambil. Mungkin ya Necklace of Durance bakal jadi salah satu jawaban juga. Karena EVOS SG kali ini mereka harus melakukan 2 scaling dulu untuk 2 hero-nya. Ya. Untuk Eudora dan juga Harit. Dapetin item lebih cepat. Karena si Harit juga udah sampai bikin ke arah Mystery Shop kan. Oke, tapi kayak ini Joker dalam bahaya. Ada zaman force disundulkan oleh seorang Jipunlang. Tapi kali ini datang Chibi yang berhasil membalaskan 6 teman satu timnya. Tapi ada Emo Panda juga digunakan. Mengincar arah Potato. Raging Sandstorm-nya on point. Langsung mengincar arah seorang Joker. Dan tiba-tiba datang barongsai dari seorang Pokemon. Bakal coba diincar ke arah Kuja. Kuja sendirian. Terlalu jauh positioningnya dan gak bisa bertahan hidup. Terkena stun dari seorang Chibi dan langsung instantly mundur. Karena teman-temannya pun sudah menghilang, aka terpick off. Selain dari gak punya damage yang cukup baik di awal, ada satu lagi problem yang dimiliki sama Orange Louvre. Yes, mereka punya Law and Order dari Joker Hylos. Mereka punya juga I Am Offended dari seorang Ruby. Kuja. Yes, tapi kalau Harit yang bergerak, akankah mereka punya kemampuan untuk nge-take down seorang Harit? Yeah. Apakah mereka punya kemampuan untuk nge-lockdown seorang Harit sendiri? Oke, tapi Kuja dalam bahaya. Look at the damage from Ion. Instantly burst down. Dan gak bisa bertahan hidup lagi. Sementara itu, lihat udah mulai bergerak anak-anak EVOS SG. Dan nampaknya akan coba untuk terus memberikan pressure ke arah top lane. Karena ini semakin menguntungkan untuk seorang Soul. Karena dia berhasil dapetin top turret dari anak-anak Orange Louvre. Benar banget, dan buat kalian juga jangan lupa untuk melakukan prediksi dan menangkan 1000 diamond. Kunjungi oneesports.gg/mplI ready. Oke. Dan Potato juga langsung secure ke arah turtle buff-nya kali ini. Chibi mencoba untuk menginvade jungle milik EVOS SG. Apakah jadi salah satu yang wise kali ini? Yes, Jipunlang langsung hilang dalam sekejap mata. Sementara itu Pokemon muter-muter layaknya sebuah barongsai. Tapi ada Glory Spade di arah depannya. Dragon Tail, dan look at that, execute dan juga Soul Grip instantly taking down. Tapi Potato mengincar ke arah seorang Aim. Ada Raging Sandstorm yang on point. Connect ke arah seorang Chibi. Chibinya di take down. Neo dalam bahaya. Flick out dan mundur untuk memeluk inner turret. Tapi di top lane-nya Kuja, kamu diam-diam berhasil mendapatkan turret dari EVOS SG. Tapi ini keuntungan yang tidak begitu baik. Karena EVOS SG pun berhasil dapetin juga bottom turret dari anak-anak Orange Louvre. Ditambah dengan middle turret juga yang diambil sama Soul dan juga Ion. Blue Buff kali ini mencoba untuk di-invade sama teman-teman dari EVOS. GPL memang sudah di-take down berkali-kali. Tapi Joker, apakah kamu berani untuk mendekati teman-teman dari EVOS yang memang punya damage cukup mumpuni? Bahkan dari seorang Ion pun masih bergerak dengan sangat bebas. Heaven's Feather sudah diselesaikan sama seorang Potato. Menambah attack speed dan juga movement dari seorang Harit sendiri. Walaupun yes, Blue Buff masih bisa di-take care sama Chibi. Tapi Chibinya masalahnya di-take down 2 kali udah. Betul. Dan bisa dibilang kali ini Potato lebih berjaya di arah tengah. Dan lihat di top lane-nya. Ternyata Kuja pun harus di-take down. Sementara itu Pokemon udah mulai berputar-putar. Joker terjepit di ruang nostalgia dan gak bisa bergerak kemanapun. Tersandwich oleh anak-anak EVOS SG di area second turret dari Orange Louvre. Dan nampaknya mereka sudah mulai getter dan ingin mendapatkan top dan juga middle turret dari Orange Louvre. Ya, top or middle turret dari Orange Louvre. Kali di sisi atas pun sudah di-dive in. Dan bahkan dari seorang Neo berhasil di-burst down dengan adanya Lightning Arrow dari seorang Ion dan juga Dragon Tail dari seorang Pokemon. Yes. GPL mengincar karena aim kali ini akan di-eject ke arah belakang. Dia bukan di bolster. Iya, untungnya nggak ke take down atau nggak kena ejector. Thanks to Rafaela. Masih bisa bertahan kali ini untuk mempertahankan dirinya sendiri ya. Iya, sama mempertahankan dirinya sendiri 8 menit. 24.000 di tangan EVOS SG mengungguli 5.000
dari Orange Louvre. Orange Louvre membutuhkan waktu untuk mendapatkan scaling item seorang Chibi. Karena Chibi kali ini baru level 11 dan kalau kita lihat secara item dari Isanshin pun agak sedikit tertinggal dari seorang Potato. Mungkin karena damage juga ya. Karena kalau kita ingat juga Harit itu hero yang walaupun scaling tapi early-nya masih bisa ngasih damage yang cukup besar karena dia adalah mage. Oke, Jipunlang terkena stun. Mau ejector siapa? Joker kah atau Neo kah? Tapi lihat di tengah terjadi misdirection atau penggalian isu dan didapatkan inner turret dari anak-anak Orange Louvre. Lihat Lightning Trunken dan juga Oracle untuk seorang Soul udah di-secure demi menambah durability plus burst down dari seorang Ion ini bakal menjadi PR yang benar-benar harus coba ditanggulangi oleh anak-anak Orange Louvre. Berarti di sini Ion sudah menyelesaikan Clock of Destiny dan juga Lightning Trunken. Itu bakal kasih damage yang sangat besar. Divine Glyph bisa jadi salah satu item yang bisa diambil nantinya. Kalau kita lihat dari seorang Chibi, dia memiliki Raptor Machete, Swift Boots, dan juga Blade of Despair. Maka coba untuk mungkin bergerak ke arah Demon Hunter Sword. Betul. Dan lihat dari seorang Soul, bahkan dia udah jadiin Deadly Blade untuk bisa meminimalisir regen ability dari seorang Joker dan juga aim. Dan juga dia memiliki Bloodlust X ditambah dengan Oracle. Aduh, How do we kill this guy? Oh, maybe butuh Necklace of Durance. Tapi masalahnya belum ada yang punya Necklace of Durance ataupun Deadly Blade. Dan mungkin bakal dibuild sama ini sih Parsia. Kalau enggak ke arah Rafaela ya. Tapi kali ini Rafaela udah jadi ke arah Enchanted Talisman. Untuk menambah cooldown reduction plus mana juga. Tapi lihat Cipunlang. Regen mananya ya. Kalau gini dari seorang Rafaela bisa nge-spam. Dia punya Holy Healing, Light Retribution ataupun Holy Baptism. Tapi masalah Holy Baptism itu kan area efeknya kan kecil banget ya. Dan agak susah diarahkan juga gak sih? Bisa dibilang arahnya juga linear ya. Lurus doang. Iya. Dan AoE-nya benar-benar kecil banget gitu loh. Dari Holy Baptism-nya sendiri. Tapi ya, Lord sudah datang ke Land of Dawn. Kalau kata Oji, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang di Land of Dawn dan selamat mengacaukan turret-turret yang ada di Land of Dawn juga. Karena sudah diinisiasi terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS SG, melihat mereka sudah memegang keunggulan atau kendali game, bahkan kendali mapnya. Bahkan Soul Quicksand Guard bakal coba untuk menahan damage output. Dan ada Mountain Shocker di open. Anak-anak Orange Louvre sudah mengetahui tapi mereka sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Benar, karena memang tadi ketika membuka Mountain Shocker, itu posisinya Lordnya udah lumayan sekarat. Ya. Walaupun mereka nggak bisa colong dengan Mountain Shocker, kalau mereka maju ke arah sana pun bakal jadi kerugian yang sangat besar untuk teman-teman dari Orange Louvre sendiri. Mereka memilih untuk oke, kita main defensive mode aja. Karena secara defensive mode pun mereka punya dua hero yang menurut aku masih bagus banget untuk bermain dengan jarak jauhnya. Yakni Fasha dan juga Yishanshin. Mungkin nge-spam Flood Blood dan juga Feeder Archstrike bisa nge-stopin Lordnya. Mungkin Lord masih Lord pertama di menit 11. Tuh, belum terlalu keras tapi kali ini masih Lord ungu. Bakal coba untuk bergerak ke arah tengah, Jipunlang ejektornya connect ke arah seorang Joker, langsung ada dapat telah bakal coba digunakan Aim dalam bahaya, tapi lihat Pokemon pun datang menghajar ke arah seorang Aim. Rafaela ke takedown, tapi lihat Lordnya udah mulai berjalan, Mountain Shocker mulai nyicil ke arah seorang Ion, ada juga Raging Sandstorm, Lordnya menghilang tapi di depan Soul dalam bahaya, masih ada Quicksand Guard, masih ada Oracle, look at the regen ability yang digunakan, langsung menambah darahnya dalam seketika begitu banyak. Potato-nya juga masih ke takedown. Sementara itu Puja cuma ternyata ke arah seorang Soul dan dua ternyata berhasil dihajar oleh anak-anak Orange Louvre dan masih bisa bertahan. Betul banget, overdrive yang terlalu banyak kali ini tapi unstoppable untuk seorang Ion dengan Lightning Arrow dan juga dengan dia punya Thunder Strike. Tapi lihat Feeder Archstrike-nya berhasil men-stop seorang Ion sendiri tapi masih ada Pokemon yang diving without thinking dan malah memberikan poin untuk teman-teman dari Orange Louvre. GPL sendirian. Apa yang bakal terjadi oleh seorang GPL? Chibi kali ini mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil blue buff milik tim EVOS SG dan bahkan mereka bakal mencoba untuk merontokkan turret-turret milik EVOS SG selagi teman-teman dari EVOS mencoba untuk respawn kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Mountain Shocker dibuka mencari posisi dari teman-teman EVOS SG dan mereka kehilangan dua turret secara langsung. Oke, ini menjadi keuntungan yang cukup bagus tapi lihat di top lane-nya mininya pun udah mulai nge-push. Neo di Unstoppable Force tapi terkena stun. Masih ada backup law and order dari seorang Joker. Ejectornya kemana belum digunakan tapi Soul cukup tanky dengan adanya Desert Tornado. Tapi mereka nggak mau komit lebih lanjut. Tapi ternyata ada Neo, Feather Ice Strike dan Ejector ngibrit dari seorang GPL demi menghindari damage yang berlebih
dari seorang Parsha. Yes, Evo SSG harus bermain dengan sangat hati-hati. Mereka kadang melakukan overdive yang tidak perlu. Sehingga mereka rugi banyak hal. Seperti yang terjadi di bawah tadi dengan Harit yang diving dan bahkan menahan aggro turret. Itu terlalu sakit, apalagi itu scaling ya damage dari turret sendiri. Oke, Joker. ya sepakat coba digunakan tapi di arah depan bakal terkena stun. Lagi-lagi Black Dragon form dari seorang Pokemon mulai muter-muter karena backline Chibi dalam bahaya. Masih ada Dragon Tail tapi ternyata di depannya Soul harus menghilang. Dan anak-anak EVOS SG pun langsung initiate untuk retreat. Karena tanpa adanya Soul, mereka tidak cukup untuk memaksa Orange Louvre team fight lebih lanjut. Karena mereka bakal outnumber. Ya, dan juga Chibi sepertinya sudah mendapatkan item yang diinginkan. Level 15, level 14 menit sudah Blade of Despair, Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle. Sedangkan dari seorang Yuzhong, dia butuh banget tambahan regen lagi. Tapi lihat sebelah sana Ejector karena seorang Joker. Apa yang bakal terjadi dengan seorang Joker sendiri kali ini? Terkena lagi Cannon dan juga Thunder's Run. Berhasil hilang dan di take down oleh tim EVOS SG. Ini dari kedua tim saling pick off terusan ya. Dimana kedua tank dari GPL, terus sekarang Joker. Siapapun yang di depan pasti bisa terkena instant burst damage banget. Karena kita sudah berada di menit 14. Udah banyak item yang mereka miliki, tentunya akan menambah kekuatan mereka. Dari segi skillnya juga damage outputnya bakal semakin menggila. Tapi kali ini anak-anak EVOS SG langsung bergerak ke area Lord. Dan juga udah ada Shea Halbert dari seorang Soul. Ya, tapi lihat sebelah sana langsung ke Zaman Force berfokus untuk dapetin ke arah Lord. Dan sepertinya tanpa ada kontes sama sekali. Bersplit, anti-kira tadi udah sempat dibikin sama seorang Joker. Mencoba untuk menahan physical defense dan juga memberikan HP regen bersama dengan 920 HP. Masalahnya dia memang makin tebel. Tapi kalau dikasih magic penetration dari seorang Ion itu bakal menangis juga sih. Karena defense glaive sudah diselesaikan oleh seorang Ion sendiri. Di sisi lain juga Soul sudah mendapatkan ke arah si Halbert. Bukan lagi Deadly Blink. Dan bakal nge-stop regen dari aim maupun dari seorang Joker. Plus dapat tambahan attack speed. Betul. Kali ini juga udah punya Queen Swing dan mungkin nextnya bakal Immortality. Dari sisinya Orange Louvre mereka butuh yang namanya Athena Shield. Oke, tapi di arah depan terkena stun dari seorang Jipunlang. Bakal coba dihajar. Ada Glorious Pathway tapi di arah backline-nya Neo cukup free untuk memberikan further eye strike. Dan Lotte udah mulai berjalan dari arah top lane. Raging Sandstorm-nya connect enggak ke arah siapapun. Tapi lihat aim dalam bahaya bakal coba diincar oleh Potato. Masih ada Zaman Force karena kini depan belakang. Tapi di arah depannya bye-bye Joker has been taken down. Tapi Neo masih ada further eye strike dilempar oleh Jipunlang. Tapi Lord-nya masih berdiri kokoh dan akhirnya masih bisa ditahan oleh anak-anak Orange Louvre. Ya, dan Puja kali ini, oh my god, masih terkena Thunder's Ride dari seorang Ion. Walaupun airbrush di take down oleh seorang Ruby, apakah terjadi di Land of Dawn kali ini karena base-nya masih terbuka dengan sangat lebar. Yes, sementara itu Puja dalam bahaya bakal coba diincar. Potato, masih ada Zaman Force. Karena Nodes depan belakang kanan kiri, tapi masih ada Don Walking. Area Movena juga masih bertahan, mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi look at the damage. The last man standing, JB dilempar, di ejector. And I think EVOS SG berhasil mengalahkan Orange Louvre dan mereka berhasil melaju ke babak selanjutnya. Once again, congratulations. Wow. Pembalasan dendam dari game pertama menuju